Renungan Harian Keluarga Selasa 25 Mei 2021. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 hingga 6. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Judul renungan hari ini, Roh Kudus yang mengubahkan manusia menuruti kehendak Allah. Membaca ayat-ayat ini, segera kita mendapat kesan kuat bahwa Roh Kudus yang mengubahkan itu telah memberi kuasa kepada orang-orang percaya untuk bersaksi dalam kepelbagaian atau kebinekaan, kemajemukan. Roh Kudus yang mengubahkan orang-orang percaya sehingga mampu berkata-kata menurut bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Artinya, diberi kesanggupan untuk berkata-kata menurut keinginan Roh Kudus atau menurut kehendak Allah, dan bukan menurut keinginan atau kehendak manusia yang cenderung destruktif atau merusak hidup yang adalah anugerah Tuhan. Roh Kudus pun mengubahkan orang-orang percaya dari segala bangsa yang ada di kolong langit, yang sebelumnya saling terpisah satu dengan yang lain, berbeda suku dan bangsa, diubahkan dapat menyatu. Mereka bersama-sama melihat, mendengar, dan dapat saling memahami satu dengan yang lain. Betapa luar biasanya kerja Roh Kudus yang mengubahkan manusia untuk menuruti kehendak Allah. Kita tahu bahwa menuruti kehendak manusia hanya akan membawa manusia hidup terpisah-pisah, hidup sendiri-sendiri dengan berbagai kepentingan diri atau kelompok sendiri. Di dalam kehendak Allah itulah orang-orang percaya menjadi satu, saling memahami satu dengan yang lain, sekalipun dari latar belakang suku atau bangsa yang berbeda-beda. Belajar dari firman ini, kita diyakinkan bahwa Roh Kudus berkuasa mengubahkan keluarga kita untuk hidup lebih peka menuruti kehendak Allah, ganti menuruti kehendak atau keinginan kita, sehingga keluarga kita dapat hidup bersama-sama dengan orang-orang lain. Hidup dalam kehendak Allah akan membawa keluarga kita tetap menjadi saksi bagi dunia dan manusia, tanpa memandang bulu, dan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Dalam semangat oikumenis, keluarga kita turut menjadi berkat untuk semua orang. Hal ini pun merupakan bagian kesaksian iman Kristen. Apalagi pada hari ini, kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun PGI ke-60 dan hari oikumene. Banyak selamat, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk tetap menuruti kehendak Tuhan, sehingga keluarga kami dapat hidup bersama dengan orang-orang lain dalam kemajemukan dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin.